Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu saya pernah bercerita tentang buku Faridudin Al-Attar. Faridudin Al-Attar mengajarkan tasawuf melalui kisah serombongan burung-burung yang ingin mencari kekasihnya yang sejati. Konon kabarnya seluruh burung berkumpul, mereka ingin menunjuk seorang raja. Karena setiap masyarakat selalu ada rajanya. Masa katanya keluarga burung ini tidak punya raja? Kebetulan datanglah burung hudhud, seekor burung yang pernah diceritakan Tuhan dalam kisah antara Nabi Sulaiman dengan Ratu Bilqis. Burung hudhud itu dianggap burung yang paling bijak. Jadi semua burung sepakat untuk mengangkat dia sebagai pemimpinnya. Tapi burung hudhud mengelak dan mengatakan bahwa ada seorang pemimpin sejati yang layak kamu cari, bukan saya hanya bisa mengantarkan saja. Dia sebutlah pemimpin yang sejati itu berada jauh di balik Jabal Kaf, Gunung Kaf, dan kalian hanya bisa mencapai itu melalui perjalanan melewati 5 lembah, 5 atau 6, pokoknya lupa lagi lah berapa lembah harus dilewati sebelum sampai ke tujuan. Sebelum mulai perjalanan digambarkanlah peta perjalanan itu. Peta perjalanan itu yang kita sebut makomat itu. Dalam tulisan Faridudin Al-Attar, makomat itu tidak 6 seperti yang kita bicarakan di sini. Ada lembah tawakal, lembah ridho, lembah kerinduan. Nah, sebelum berangkat, banyak burung itu yang mengajukan keberatan. Walaupun mereka sepakat, mereka ingin mencintai Simurgh yang akan menjadi pusat kecintaan mereka. Tapi ternyata ketika diajak untuk terbang menuju ke Jabal Kaf itu, satu demi satu burung itu mengajukan keberatannya. Burung bulbul mengajukan keberatan bahwa dia sudah kepalang jatuh cinta kepada bunga mawar. Sampai burung bulbul itu bercerita, bukankah mawar itu hanya merekah karena aku? Lihatlah bahwa putik-putiknya yang merah adalah ungkapan rasa malu bunga mawar karena kehadiranku. Jadi aku tidak lagi bisa memikirkan kecintaan yang lain karena aku sudah memperoleh kecintaan bunga mawar. Tentu dalam cerita itu lebih indah daripada apa yang saya sampaikan. Lalu burung hudhud berkata, tapi tidakkah kamu perhatikan bahwa bunga mawar itu hanya merekah sampai menjelang musim gugur. Ketika datang musim gugur, bunga mawar itu tidak lagi bisa merekah dan dia tidak lagi bisa tersenyum kepadamu. Burung hudhud bertanya, kenapa kau cintai sesuatu yang bisa habis karena pergantian musim? Kenapa tidak kau cintai dia yang abadi, yang tidak lekang karena panas, tidak hilang karena peredaran zaman? Sejumlah buku itu bercerita tentang proses burung yang ingin mencintai Tuhannya, yang di situ disebut Simurgh. Tapi akhirnya berangkat juga lah serombongan burung itu menempuh berbagai lembah itu, ribuan jumlahnya. Tapi di ujung perjalanan mereka berguguran di tengah jalan itu. Ada yang berguguran bahkan sebelum jalan. Tengah jalan mereka berguguran, dan di akhir perjalanan tinggal sedikit saja. Yang sampai di makom yang terakhir itu tinggal sedikit saja. Mirip-mirip kita ini yang hadir sekarang juga. Sebagian udah berguguran di tengah jalan. Dan yang akhirnya datang di sana itu hanya 30 burung saja. Hanya 30 burung yang sampai ke tujuan itu. Dan ketika sampai di sana mereka terkejut karena mereka di sana disambut oleh 30 burung lagi. Jadi ketika mereka memandang ke sana, ternyata Simurgh itu dalam bahasa Persia artinya 30 burung. Si itu 30, murgh burung. Lalu mereka heran, kenapa Anda 30? Lalu Simurgh berkata, karena kalian datang ke sini 30, maka aku pun menjadi 30. Kalau kalian datang 1, aku pun 1. Mereka melihat dirinya pada Simurgh itu. Itu akhir perjalanan itu. Dengan cara itulah Faridudin Al-Attar ingin menjelaskan konsep wahdatul wujud, bahwa ujung perjalanan kita adalah kesatuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesatuan dengan Allah Ta'ala itu hanya bisa dicapai lewat mahabbah, kecintaan, yang sekarang menjadi tema pembicaraan kita sekarang. Nanti kepada ibu-ibu akan dibagikan makalah tentang mahabbah. Ada lagi seorang sufi yang bercerita tentang mahabbah ini. 2 orang yang saling bercinta berjalan di pinggir sungai.
Salah seorang di antara mereka terpleset, kakinya jatuh di bawah arus sungai yang deras. Di tengah-tengah amukan gelombang sungai itu, dia lihat kekasihnya yang satu itu loncat juga, dibawa juga. Akhirnya bertemu. Yang satu tanya, saya ini jatuh ke sungai karena terpleset, mengapa engkau ikut jatuh juga? Lalu kata yang satu, kalau kita saling mencintai, kita tidak bisa membedakan lagi mana kamu dan mana aku. Jadi kalau kamu jatuh ke sungai, aku juga ikut jatuh ke sungai. Itu katanya cinta. Menarik bahwa di dalam bahasa Arab, kita akan belajar bahasa Arab dulu sebentar dan meneliti bagusnya kata hub itu. Ada beberapa arti kata mahabbah. Cinta itu mahabbah. Ini berasal dari kata habba, masdarnya bisa mahabbah, bisa hub. Tulisannya sama, bisa dibaca hub ini, bisa dibaca hab, bisa dibaca hib, tergantung fathah, domah atau kasrahnya. Tapi semuanya terdiri dari ha dan ba. Kata seorang sufi, ha itu, suara ha itu keluar dari tenggorokan. Ha, dari awal organ pembicaraan kita. Dan ba itu makhrajnya, itu di ujung, di bibir kita. Kita hanya bisa mengeluarkan bunyi ba dengan bibir. Dan kita hanya bisa mengeluarkan bunyi ha dengan tenggorokan. Jadi ha menunjukkan permulaan dan ba menunjukkan akhir dari bunyi hub. Jadi kata hub yang menunjukkan perjalanan dari permulaan sampai terakhir. Jadi cinta adalah al-awwal dan al-akhir sekaligus. Dia permulaan dan ujung sekaligus. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengatakan, mahabbah itu adalah puncak dari seluruh perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum mahabbah, yang ada adalah makom-makom persiapan saja, dan sesudah mahabbah adalah makom-makom hasil saja. Jadi dari mahabbah, dari cinta itu, makom-makom yang awal itu yang kita pelajari di sini itu hanya pengantar saja ke arah mahabbah. Dan sesudah mahabbah nanti ada makom uns, isk dan sebagainya, hanyalah hasil dari mahabbah saja. Nah, kita ingin sekali lagi membicarakan asal usul kata mahabbah itu dalam bahasa Arab. Makna yang pertama dari kata hab itu adalah as-safa'u wal bayadu, sesuatu yang bersih, putih bersih. Itu dalam bahasa Arabnya disebut hab juga. Misalnya hababul asnan, bagian gigi yang sangat putih bersih, itu disebut hab juga. Yang kedua, bagian teratas yang tampak pada kita itu disebut habab juga. Misalnya hababul ma. Hababul ma adalah bagian terakhir dari air. Ketika hujan turun lebat, maka bagian teratas itu disebut habab. Kalau kita simpan air di gelas seperti ini, nah dalam bahasa Arab bagian atasnya itu, yang paling atas, itu disebut hababul kas, pinggan bagian atas. Makna yang kedua dari hab adalah bagian yang teratas. Makna yang ketiga, kalau orang Arab mengatakan habbal ba'ir, unta itu sedang diam dan tidak mau bergerak. Diam terus menerus dalam satu tempat dan tidak mau bergerak, itu disebut habba juga. Jadi katanya makna yang ketiga dari hab adalah al-luzumu wat-thabatu, tetap tinggal di satu tempat terus menerus. Arti yang keempat yang banyak kita dapatkan juga di dalam Al-Quran, kata hab itu artinya inti sesuatu. Buah-buahan kemudian ada bagian paling dalamnya, bijinya yang paling dalam itu disebut habbah. Seperti dalam Al-Quran, orang yang infak di jalan Allah itu kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil, seperti satu biji-bijian yang kemudian menumbuhkan 7 cabang. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, untuk setiap cabang itu ada 100 biji-bijian lagi. Jadi inti dari sesuatu dalam bahasa Arabnya disebut lub. Inti sesuatu itu juga disebut habba. Yang kelima, habba yahubbu hibban wa hubban adalah sesuatu yang menjaga sesuatu yang lain. Hibbul ma lil wi'a alladhi yahfadhu fihi wa yumsikuhu. Jadi sesuatu misalnya yang menahan air agar tidak keluar, agar air itu tetap menetap di satu tempat, disebut juga hib. Jadi habba artinya menjaga atau menahan. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang disebut cinta
Itu tandanya ditunjukkan oleh 5 makna linguistik, 5 makna bahasa dari kata hub. Karakteristik atau ciri cinta yang sejati itu mesti 5, sama dengan kandungan makna kata hub di dalam bahasa Arab itu. Yang pertama, bahwa cinta itu harus bersifat tulus, putih, bersih, tidak ada pamrih, tidak ada syarat-syarat tertentu. Orang Amerika menyebutnya unconditional. Cinta itu harus unconditional, harus tanpa syarat. Orang Arab menyebutnya safa'ul mawaddah, harus kecintaannya itu tulus. Bapak dan Ibu pernah mendengar hadis Nabi, ad-dinu an-nasihah, yang oleh kebanyakan saudara-saudara kita para ustadz diterjemahkan keliru. Ad-dinu an-nasihah, agama itu nasihat. Kemudian orang bertanya kepada Rasulullah, liman ya Rasulullah, kepada siapa nasihat itu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah berkata, lillahi wali rasulihi wali a'immatihim wa amatil muslimin. Nasihat itu harus kamu berikan kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada para imam, dan kepada seluruh kaum muslimin. Kita akan segera menemukan kejanggalan. Masa kita harus memberikan nasihat kepada Allah? Masa kita harus memberikan nasihat kepada Rasulullah? Kalau nasihat kepada para pemimpin Islam, masuk akal. Kalau nasihat itu kepada seluruh kaum muslimin, jelas sekali kita memerlukan nasihat. Tapi nasihat kepada Allah dan Rasulnya, no way itu. Tidak mungkin. Karena itu kalau begitu apa arti nasihat? Nasihat di dalam kalimat ini, ad-dinu an-nasihah. Di dalam bahasa Arab, orang menyebut sesuatu yang tulus, yang murni, yang tidak tercampur dengan apapun itu dengan kata nasih. Jadi misalnya ada labanun nasih, susu laban yang tidak bercampur dengan apa-apa, tidak kecampuran air, terkecampuran apa-apa, masih murni, itu disebut nasih. Taubat yang tulus, yang tidak ada, ya itu saya sebut unconditional taubat juga. Taubatnya tidak ada. Taubat yang betul-betul tulus disebut taubatan nasuha. Dari kata nun sodha juga, nasihah, satu asal kata dengan kata nasihah. Taubatan nasuha, taubat yang betul-betul tulus. Jadi sebetulnya an-nasihah, terjemahan yang sebenarnya adalah kecintaan yang tulus. Ad-dinu an-nasihah, agama adalah kecintaan yang tulus. Kepada siapa ya Rasulullah? Kepada Allah. Itu udah jelas masuk akal. Memang kita harus mencintai Allah dengan tulus. Kepada Rasulnya, kepada para imam, dan kepada seluruh kaum muslimin. Dalam hadis lain Nabi bersabda, umatku itu hanya ada 2, kata Rasulullah. An-nasohah, masih satu asal kata dari sini, dan al-ghasyashah. Nabi mempertentangkan ini an-nasohah dan al-ghasyashah. Jadi lawan dari nasohah adalah ghasyashah. Ghasyashah itu dari kata ghasya, artinya berkhianat. Dalam hadis Nabi misalnya, man ghasyal mu'mina laisa minna man ghasyal mu'minin. Tidak termasuk golongan kami yang mengkhianati sesama kaum mukminin. Jadi ghasyashah adalah orang-orang yang berkhianat. Nah sebaliknya adalah nasohah, orang-orang yang tulus, yang selalu setia. Nah balik lagi, agama itu adalah kesetiaan yang tulus, kecintaan yang tulus. Makna yang pertama dari kata mahabbah kan di dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang putih bersih, yang tidak tercampuri apapun. Jadi ciri pertama cinta adalah ketulusan, sincerity. Yang kedua, kita masih menceritakan kata ciri cinta yang kedua itu ialah menetap, tidak berpindah-pindah, tidak berganti-ganti, tidak berubah. Karena makna hub kan tadi adalah menetap. Unta yang terus-menerus berada di satu tempat, itu disebut dengan kata habbal ba'ir. Unta itu menetap di satu tempat terus-menerus. Jadi tanda cinta yang kedua adalah ketetapannya, tidak berubah-ubah, tidak berganti-ganti. Li ta'alluqiha bil mahbubil murad, karena dia hanya bergantung kepada sang kekasih saja terus-menerus. Dan irodah dia, kemauan dia menetap hanya kepada sang kekasih saja. Dia tidak pindah pegangan. Pegangannya itu hanya satu saja, yaitu yang dicintainya.
waluzumuha luzuman latufariquhu, dan dia tidak mau berpisah dengan siapa yang dicintainya. Jadi ciri cinta juga ialah keinginan untuk selalu bersama dengan yang dicintainya. Orang Amerika mengatakan, if you care, you are there. Kalau Anda benar-benar cinta, mestilah Anda selalu berada di sana. Itu juga dalil yang sering dipakai oleh istri saya kalau saya selalu pergi. Kalau benar-benar cinta, tidak pernah mau meninggalkan saya. Saya ini selalu ngaji istri saya itu juga, karena hak seorang istri adalah mendapat pendidikan dari suaminya. Tapi pendidikan itu menjadi bumerang, seringkali dijadikan dalil untuk menyerang saya. Tapi alhamdulillah saya pun akhirnya mencari-cari alasan juga. Saya bilang, ketetapan orang yang mencintai itu bukan harus secara fisik selalu bergabung, tapi secara ruhaniah terus menerus beserta orang itu. Walaupun kita bareng-bareng secara fisik, kalau hati itu tidak bersama, itu tidak namanya cinta. Dia tidak menemukan alasan lain lagi. Jadi memang cinta itu adalah kebersamaan, togetherness. Di dalam bahasa Arab, para ahli tafsir pernah memperbincangkan apa maksud innallaha ma'as-sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Apakah bersama itu artinya ketika kita berada di sini, Allah juga berada di sini, di tempat ini? Apakah kebersamaan itu kebersamaan fisik, kebersamaan jasmania, atau kebersamaan ruhania? Semua bersepakat bahwa tentu tidak mungkin Allah itu bersama kita secara fisik, karena Allah tidak terikat oleh ruang dan waktu, tapi dia bersama kita secara ruhania. Kemudian ada ayat lagi dalam akhir surat Al-Fatah, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu, Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya. Apa yang dimaksud itu adalah sahabat-sahabat Nabi saja katanya. Di situ Al-Quran itu akhir surat Al-Fatah menjelaskan, dan orang-orang yang bersama Rasulullah itu yang kamu lihat ruku dan sujud. Surat Al-Fatah 48 ayat 29 ya. Ayat yang terakhir saya bacakan ya. Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit taurat wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaza fastawa 'ala suqihi yu'zibu jura liyaghiza bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya keras terhadap orang kafir, lemah lembut di antara sesama kaum muslimin. Kau lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhoannya. Tanda mereka dalam wajah mereka karena bekas sujud. Perumpamaan mereka itu seperti tercantum dalam Taurat, dan perumpamaan mereka itu seperti juga dalam Injil, seperti satu tanaman yang mengeluarkan batangnya yang kemudian kokoh kuat, yang tegak di atas akarnya, yang menakjubkan para penanamnya dan membuat murka karena mereka orang-orang kafir. Allah janjikan kepada orang beriman dan beramal saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Di situ disebutkan Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu, Muhammad Rasulullah dan yang besertanya. Sebagian ahli tafsir mengatakan bersama di situ secara fisik. Jadi yang diceritakan dalam ayat ini adalah para sahabat Nabi yang sezaman dengan Nabi, pernah berjumpa dengan Nabi. Ulama yang lain tidak, kata ma'a di situ itu bersama secara ruhaniah. Jadi termasuk kita juga yang terpisah oleh ruang dan waktu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama ini tanda-tandanya itu ada, yaitu keras terhadap orang kafir, lemah lembut terhadap sesama kaum muslimin, dilihat Tuhan dalam keadaan ruku dan sujud, membuat murka orang-orang kafir, mengisi hidupnya dengan iman dan amal soleh, itu sebetulnya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersama secara ruhaniah. Nah, jadi orang yang mencintai Allah harusnya ingin selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, tidak secara fisik, tapi secara ruhaniah.
ingin bersama Allah Subhanahu wa taala. Itu kan arti yang ketiga. Arti yang keempat, cinta itu adalah inti dari sesuatu, bijinya dari segala sesuatu, yang dari situlah tumbuh kehidupan yang baru. Tanaman itu yang melahirkan tumbuhan yang baru adalah habbahnya, bijinya yang kita lemparkan ke dalam tanah, kemudian tumbuh adalah bijinya. Ada cerita dari Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Rumi memberikan kuliah-kuliah tasawuf pendek-pendek, dikumpulkan dalam kitabnya Fih Ma Fih. Di dalamnya tidak ada, di dalamnya kalau kita terjemahkan ada tidak ada. Kata Rumi, lemparkanlah biji-bijian itu ke dalam tanah, kemudian siramlah airnya sedikit-sedikit, nanti tanaman itu akan mengeluarkan kecambah, kecambah itu berkembang menjadi pohon yang tumbuh besar. Sekarang tanamlah biji itu di bawah, kemudian ambillah air sebanyak-banyaknya, siram ke situ, dalam waktu singkat tanaman itu mati. Jadi dalam diri kita ini sebetulnya sudah ada kecintaan kepada Allah itu. Kecintaan kepada Allah itu fitrah. Kita semua merindukan untuk kembali kepada Dia itu. Cuma dalam perjalanan hidup dia tidak tumbuh ini kecintaan kepada Allah itu. Bisa karena beberapa hal, karena kecintaan kita kepada dunia, atau karena kesalahan yang menyiram itu. Harusnya siraman itu sedikit-sedikit, bertahap, sedikit-sedikit. Kalau sekaligus mati itu. Karena itu saya sering mengatakan, kalau ada orang pelajari tasawuf tapi mau belajar tasawufnya itu dengan cepat, instant sufism, pasti dia gagal. Pasti dia gagal. Masih kata Rumi, intan itu, berlian dan sebagainya adalah batu-batu biasa yang dipanaskan oleh matahari selama berabad-abad, kemudian ditarik ke dalam bumi, katanya, dipanaskan juga dari perut bumi sehingga dia menjadi permata, menjadi intan. Tapi itu sudah harus berlangsung sekian ratus tahun. Matahari itu memancarkan cahayanya dari jauh, sedikit-sedikit saja. Itu daun-daunan saja bisa mengubah cahaya matahari itu menjadi makanan. Sekarang coba matahari itu didekatkan ke sini, semua kehidupan mati. Begitu pula katanya itu anugerah Tuhan yang membimbing kita dalam perjalanan menuju Allah itu harus sedikit-sedikit. Kalau sekaligus kita tidak akan sanggup memikulnya. Mungkin karena kecenderungan kita ingin tergesa-gesa, pengen segera itu. Baru ikut kuliah tasawuf satu paket saja, sudah langsung sholatnya ingin jadi khusyuk benar, sudah ingin betul-betul mukasyafah, ingin langsung melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Tuhan itu mengajarkan doa kepada kita, Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Tuhanku, jangan engkau bebankan kepada kami yang kami tidak sanggup memikulnya. Jangan berikan kepada kami anugerah yang terlalu banyak sehingga kami tidak sanggup memikulnya. Balik lagi, jadi cinta itu adalah yang paling inti dari seluruh keberagamaan kita. Seperti biji-bijian yang ditanam, dia hanya tumbuh apabila mendapat siraman yang berangsur-angsur. Cinta pun itu tidak bisa sekaligus kita sampai kepada kecintaan kepada ilahi seperti Rabi'ah al-Adawiyah, apalagi nanti seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah membangunkan aku di pertengahan malam, kata Aisyah, padahal kulit dia sudah bersentuhan dengan kulitku. Kemudian Rasulullah bersabda, Aisyah, izinkan aku untuk menyembah Tuhanku. Lalu aku berkata, aku senang kau dekat dengan aku, tapi aku senang juga engkau menyembah Tuhanku. Kemudian Rasulullah mengambil garibah air, kantong air yang ada di kamarnya, beliau berwudu, kemudian mengangkat tangan, dan baru saja baca takbir, Rasulullah terisak-isak sampai basah janggutnya karena air matanya, kata Aisyah. Ketika Bilal menjemputnya untuk salat subuh dan bertanya mengapa Rasulullah menangis, Rasulullah menjawab, alam akun abdan syakura, bukankah aku belum menjadi hamba Allah yang betul-betul bersyukur kepadanya. Itu ibadah karena cinta itu. Rasulullah itu beribadah bukan karena berharap dapat pahala. Salat-salat malam itu beliau lakukan itu karena ingin mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ibadahnya karena cinta. Kata Sayyidina Ali, ada 3 orang menyembah Tuhan. 1 menyembah Tuhan karena ingin mendapatkan pahala.
Itulah ibadahnya para pedagang. Yang kedua, ada orang menyembah Allah karena takut akan siksanya. Itu ibadahnya budak-budak belian. Dan yang ketiga, ada orang yang ibadah kepada Allah karena cinta, karena ingin mengucapkan syukur kepadanya. Dan itulah ibadahnya orang-orang yang berjiwa merdeka. Cinta, kata itu mahabbah, adalah inti dari seluruh keberagamaan kita. Tapi kita jangan buru-buru mencapai itu. Dan jangan juga putus asa karena kita tidak bisa mencintai Allah seperti itu, seperti orang-orang soleh, apalagi seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak apa-apa, karena kita harus mencintai Tuhan itu sedikit-sedikit juga, supaya kita sanggup memikulnya. Nah, saya ingin sekarang meneruskan dengan beberapa definisi cinta atau mahabbah. Kalau kita masih remaja, mungkin ini bisa kita kumpulkan di buku harian kita. Dalam bahasa Arabnya ini bersajak ini. Al-mahabbah al-mailud daim bil qalbil haim. Yang disebut cinta ialah kecenderungan yang terus menerus dengan hati yang dipenuhi kegelisahan. Yang kedua ini definisi cinta, itharul mahbub ala jami'il mashub. Mencintai sang kekasih dibandingkan dengan apapun kita miliki, dibanding dengan apapun yang menyertai kita. Kita dahulukan sang kekasih dibandingkan dengan kita sendiri. Definisi yang ketiga, muwafaqatul habib fil mashhadi wal maghib. Yang disebut cinta ialah selalu menyertai sang kekasih, baik di hadapan dia maupun jauh dari dia, baik dalam keadaan hadir maupun dalam keadaan gaib. Yang keempat, mahbul muhibbi li sifatih wa itsbatul mahbubi li dzatih. Menghapuskan seluruh sifat yang ada pada pecinta dan menetapkan seluruh sifat itu kepada sang kekasih saja. Itu memerlukan penjelasan yang panjang tentang fana. Definisi cinta yang lain, istiqlalul katsiri min nafsik wa istiktsarul qalili min habibik. Kalau engkau betul-betul mencintai Tuhan, ini kata Abu Yazid Al-Bustami, engkau akan menganggap kecil yang datang dari dirimu sebanyak apapun, dan engkau akan menganggap banyak yang datang dari kekasihmu walaupun sedikit sekalipun. Kalau rada susah membayangkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mencintai seseorang, maka pemberian kita yang banyak sekalipun masih terlalu sedikit buat dia itu. Kita masih merasa masih sedikit yang kita berikan kepada dia itu. Dan sekiranya dia itu hanya memberi sedikit saja, kita merasa itu pemberian dia itu sudah luar biasa, sudah sangat banyak walaupun sedikit. Itu kalau cinta. Jadi kalau ibu-ibu cinta kepada suami, ibu-ibu, lalu suami itu udah beri banyak tapi masih dianggap sedikit aja, masih diprotes aja, itu pertanda belum cinta. Karena itu kemudian berkaitan dengan itu adalah, kalau kita mencintai Allah, maka nikmat Allah betapapun sedikitnya yang kita terima, kita anggap sudah banyak. Dan apa yang kita berikan kepada Allah berupa ketaatan kita, walaupun banyak, itu masih tetap merasa sedikit saja. Seperti Nabi yang mengatakan, alam akun abadan syakura, aku ini belum juga menjadi hamba yang bersyukur. Udah banyak ibadah Nabi itu, tapi Nabi memandang ibadahnya itu masih kurang untuk mensyukuri segala nikmat Allah yang datang kepadanya. Yang Allah berikan kepada kita kan nikmat-nikmatnya, dan yang kita berikan kepadanya ketaatan kita kepadanya. Untuk mengakhiri seluruh definisi cinta itu, kata satu hari berkumpullah para sufi di satu tempat. Waktu itu Al-Junaid Al-Baghdadi, guru tasawuf yang menurut Gus Dur adalah imamnya Nahdlatul Ulama di dalam tasawuf. Jadi Nahdlatul Ulama itu bertasawuf lewat Al-Junaid Al-Baghdadi yang kuburannya di Baghdad sekarang ini. Waktu itu di antara para sufi, Junaid lah yang paling muda usianya. Dia berasal dari Irak. Lalu para syekh itu berkata kepadanya, hati ma indak ya Iraki. Para syekh tasawuf ini sedang membicarakan mahabbah. Semua sudah bicara kecuali Junaid yang paling kecil. Hati ma indak ya Iraki. Coba, hei orang Irak, bagaimana menurut pendapatmu tentang cinta? Lalu Al-Junaid kita menundukkan kepalanya, fa'atraqa ra'sahu wa dama'at ainah, dan air matanya berlinang-linang. Lalu Junaid berkata, ini perkataan Junaid ini,
Seorang pecinta yang sudah mencintai Allah adalah seorang hamba yang sudah tidak memiliki dirinya sendiri, yang sudah bergantung semuanya dalam zikir kepada Tuhannya, yang terus-menerus menjalankan segala hak-hak Tuhan atasnya, yang memandang Tuhan dengan seluruh hatinya, yang seluruh jantungnya terbakar karena cahaya kekagumannya, yang seluruh minumannya sudah bersih karena berasal dari pinggan kecintaannya, dan yang Tuhan Al-Jabbar sudah terbuka kepadanya dari tirai-tirai kegaibannya. Sekiranya dia bicara dia karena Allah atau tentang Allah. Kalau dia bergerak maka gerakannya karena perintah Allah, dan kalau dia diam maka diamnya bersama Allah. Maka dia itu dengan Allah, untuk Allah, dan bersama Allah. Seluruh syekh yang hadir di situ menangis, dan mereka berkata, ma'ala hadha mazid jazakallah ya tajal arifin. Tidak perlu ada tambahan lagi tentang definisi cinta. Semoga Allah membalas kebaikanmu, hei mahkotanya kaum arifin. Itu orang sudah mencapai tingkat mahabbah. Saya minta izin ini untuk menjelaskan makna cinta itu dengan cerita lagi. Dan saya mohon maaf, ceritanya juga ini saya ambil dari agama Hindu. Kata Sayyidina Ali, ambillah hikmah itu dan jangan merisaukan kamu dari mana hikmah itu berasal. Kalau kata tukang obat dulu di pinggir jalan, ambillah telur itu walaupun dia keluar dari, dan seterusnya katanya. Tapi jangan ambil, maaf, jangan ambil tinja walaupun dia keluar dari titik-titiknya kiai sekalipun. Jadi kembali ini cerita Hindu itu. Atau sebetulnya jangan disebutkan cerita Hindu, kan agamanya, tapi ada hubungannya emang dengan agamanya. Ada satu keluarga lah, punya anak dua laki-laki dan satu anak perempuan. Anak perempuannya itu biasa dalam cerita, cantik jelita. Tapi sampai waktu cerita itu dimulai, dia belum juga dapat jodohnya. Bapak dan kedua orang anak laki-lakinya itu pergi merantau berdagang, berpisah-pisah dagang mereka itu. Si bapak di tengah perdagangannya berjumpa dengan seorang lelaki. Lelaki itu bermaksud melamar anaknya. Lalu kata bapaknya, anak saya ini hanya mau kepada orang yang pintar saja. Lalu kata lelaki yang mau melamar itu, saya ini pintar. Apa kepintaran kamu itu? Kalau saya melihat satu kejadian, saya bisa tahu asal usul kejadian itu. Nah, kalau begitu udah diterimalah, singkatnya cerita diterima. Jadi kamu datanglah nanti pada waktu bulan purnama, bulan depan kamu datang semua ke rumah. Yang kedua, anak laki-lakinya, laki-laki yang kedua menerima pinangan juga, tapi dengan mengajukan syarat bahwa yang mencintai dia itu haruslah seorang yang gagah perkasa. Kemudian singkatnya cerita juga diterima. Dan kemudian yang ketiga, mau menerima dengan syarat dia pinter yang gaib-gaib lah. Dia punya kreatif gitu, dan dia membanggakan dirinya, dia bisa membuat alat-alat yang aneh-aneh gitu. Pokoknya diterima, dan pada waktu bulan purnama entah bagaimana tiga-tiganya datang sekaligus, karena waktu itu belum ada handphone, jadi tidak ada koordinasi di antara tiga orang itu. Jadi datang pada bulan purnama, terkejut. Tapi sebelum itu, gitu menurut cerita, perempuan itu diculik oleh raksasa, dibawa masuk ke hutan, hilanglah pokoknya, culik. Sambil bingung, ada juga pemecahan tuh buat keluarga, karena sekarang sudah tidak ada. Katanya yang berhak memilikinya adalah yang bisa menemukan itu. Lalu yang pintar berkata, saya tahu ini, yang tahu berbagai kejadian itu. Dia adalah pengamat peristiwa-peristiwa di dunia ini. Dikata dia, ini dia diculik raksasa dan disembunyikan di sebuah gua. Aku tahu itu gua, tapi aku tidak ada kendaraan untuk bisa ke sana. Lalu pelamar yang kedua, oh itu tugasku. Lalu dia menciptakan kendaraan yang bisa terbang. Lalu yang ketiga yang gagah berani, biar aku nanti yang melawan raksasa itu.
Disingkatnya cerita, berangkatlah ketiganya menemukan gua raksasa itu berdasarkan petunjuk yang punya ilmu, kemudian sampai ke sana berdasarkan kendaraan yang dibuat oleh orang yang kreatif itu. Tapi kemudian yang berjuang mati-matian adalah yang gagah berani itu. Dalam perkelahian itu akhirnya menang gitu singkatnya cerita, dan putri itu bisa dibawa. Sekarang keluarga itu bingung kepada siapa putri itu harus diserahkan, karena masing-masing memberikan kontribusinya. Ini cerita ini sebetulnya cerita ini dalam cerita lagi. Sebetulnya ada seorang raja yang mendapat tugas harus memindahkan mayat di satu tempat. Tapi ketika mayat itu dibawa, sudah sampai ke tujuan, loncat lagi tuh mayat, bergantung lagi. Jadi raja balik lagi, ambil lagi, pegang. Lalu mayat itu bicara, raja, kamu tidak akan bisa membawa aku ke tempat pembakaran itu. Makanya ini agama ceritanya Hindu. Kecuali kalau kamu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaanku. Lalu berceritalah itu. Ceritanya itu pertanyaan. Nah akhirnya si jenazah itu berkata kepada raja, hei raja, siapa sebetulnya yang paling berhak menjadi suami perempuan itu? Karena toh semuanya sudah memberikan kontribusinya. Lalu kata raja, yang paling berhak itu adalah orang yang berjuang mati-matian sampai berhasil merebut perempuan itu dari raksasa itu. Apa alasannya? Karena ilmu kreativitas itu tidak membuktikan cinta. Itu hanyalah alat yang membawa kita kepada kecintaan. Cinta itu hanya dibuktikan dengan pengorbanan, kesediaan untuk mati buat orang yang kita cintai. That's great, kata jenazah itu. Lalu loncat lagi, bergantung lagi, disusul lagi oleh raja itu dengan sabar, dibawa lagi. Lalu yang berikutnya juga tentang cinta lagi. Ini karena ini kuliah terakhir, mohon rada santai aja. Yang terakhir itu ceritanya ada seorang putri juga dijadikan rebutan oleh 3 orang pemuda. Tapi entah gimana putri itu tiba-tiba meninggal dunia. Dan seperti biasa meninggal dunia dalam agama Hindu dibakar. Ini masih cerita tentang mayat. Yang seorang di antara 3 laki-laki itu, seorang membawa abunya kemudian melabuhkannya di sungai Gangga. Yang kedua pergi merantau mencari mantra-mantra yang bisa menghidupkan kembali perempuan yang sudah mati itu. Yang ketiga menunggu aja di situ di atas tempat pembakaran itu, tidak pernah mau meninggalkan tempat itu. Singkatnya cerita, yang sudah melabuhkan itu kembali lagi ke situ. Yang kedua itu dalam perjalanan dia akhirnya berhasil menemukan satu mantra dari kitab suci. Dia kembali, dia bacakan itu, dan kemudian hiduplah itu. Nah setelah hidup lagi putri itu, sekarang si jenazah itu, mayat itu tanya sama raja, siapakah yang paling berhak menjadi suaminya? Kalau kamu tidak bisa jawab, aku potong kepalamu. Lalu raja menjawab, yang paling berhak itu adalah dia yang terus-menerus menunggui, yang tidak mau berpisah walaupun dengan debunya sekalipun. Adapun itu yang melabuhkan abunya, itu lebih pantas menjadi anaknya. Karena dalam agama Hindu itu kewajiban anak ialah melabuhkan debu itu ke sungai Gangga. Adapun itu yang menghidupkan, itu lebih layak jadi bapaknya. Karena bapaknya lah yang melalui bapaknya kan kehidupan itu baru itu lahir. Jadi yang berhak itu adalah yang terus menerus menungguinya dan tidak mau berpisah dengannya. Itulah katanya tanda cinta yang sejati itu. Al-luzum wastabat, terus menerus tinggal di satu tempat dan tidak mau berpisah. Nah orang yang mencintai Allah sebenarnya bukanlah orang yang paling banyak beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mereka yang terus menerus hatinya itu beserta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah saya kira cerita itu menyimpulkan definisi mahabbah. Nah, sekarang kita ingin bicarakan, karena tidak mungkin cinta kepada Allah itu jatuh sekaligus, kita tidak bakal kuat memikulnya, maka kita harus mempelajari kiat-kiat mencintai Allah. Bagaimana supaya kecintaan kepada Allah itu tertanam dalam hati kita. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan ada 10, dan saya menganggap dia kekurangan 1 lagi jadi 11. Tadinya saya mau tambah 1 lagi jadi 12,
Tapi cari lagi yang satu lagi tidak ketemu. Jadi 11, dan yang 11 itu saya punya alasan dari ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, asbabul jalibah lil mahabbah wahiyya asyarah. Sebab-sebab yang menarik kita kepada mahabbah, kepada kecintaan kepada Allah, itu ada 10. Yang pertama adalah qiraatul Quran bitadabbur wa tafahum lima'anihi wa ma urida bihi. Membaca Al-Quran, mentadaburinya, mencoba memahaminya. Karena Al-Quran itu adalah kumpulan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu orang yang mau mencintai Allah harus mencintai firman-Nya juga, harus mencintai sabdanya juga. Dengan mengulang-ulang membacanya, mencoba memahaminya. Yang kedua, bertakarub kepada Allah dengan banyak melakukan ibadah-ibadah nawafil setelah ibadah-ibadah fardu. Di bawah setelah ibadah fardu itu harus digarisbawahi. Karena boleh jadi ada orang yang sibuk melakukan salat sunat sampai fardunya ditinggalkan. Seperti orang yang menghabiskan malam untuk sholat tahajud lalu kesiangan sholat subuhnya. At-takarrubu ilallah bin nawafil ba'dal faraid. Berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ma taqarraba ilayya al-abdu bin nawafil hatta ahbabtu. Tidaklah seorang mendekatkan diri kepadaku dengan banyak melakukan ibadah-ibadah sunat kecuali aku mencintainya. Dan apabila aku mencintainya, aku akan menjadi tangannya untuk memegang, aku akan menjadi matanya untuk melihat, aku akan menjadi kakinya untuk berjalan, aku akan menjaganya. Kalau dia berdoa kepadaku, aku akan menjawab doanya. Jadi situ disebutkan dalam hadis itu, kalau orang banyak mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan ibadah-ibadah sunat, Tuhan akan menjadi tangannya untuk memegang, Tuhan akan menjadi matanya untuk melihat, Tuhan akan menjadi kakinya untuk berjalan. Dalam hadis lain ada lagi di balik itu hadis qudsi itu. Tangannya akan menjadi tanganku, kakinya akan menjadi kakiku, dan matanya akan menjadi mataku. Dalam hadis lain disebutkan, hei hamba, taatilah aku, nanti aku akan jadikan kamu seperti aku. Sehingga kalau kamu mengatakan kun, fayakun, kamu mengatakan jadi, maka akan jadilah apa yang kamu katakan itu. Karena Tuhan itu kan idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Seorang hamba yang sudah menjadi tangan Tuhan juga, yang lidahnya sudah menjadi lidah Tuhan, itu kalau dia mengatakan kun, maka akan terjadilah apa yang dia katakan. Matanya akan melihat dengan mata Tuhan, sehingga dia bisa melihat apa yang tidak dilihat oleh makhluk-makhluk Allah yang lain. Itu yang kedua, mendekatkan kepada Allah dengan nawafil ba'dal faraid. Yang ketiga, mendawamkan zikir pada segala keadaan, baik dengan lisan maupun dengan hati, baik dengan amal maupun dengan hal. Ciri orang yang mencintai seseorang yang lain ialah banyak menyebut namanya. Dan ciri orang yang mencintai Allah ialah lidahnya selalu basah dengan namanya. Ketika seorang sahabat yang sering belajar kepada Nabi datang menemui Nabi, ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat alayya. Ya Rasulullah, rasanya saya udah banyak mengetahui syariat Islam itu. Fa akhbirni bi syai'in atasabbathu bih. Coba beri aku kabar sesuatu yang akan aku pegang teguh. Lalu Rasulullah hanya menjawab singkat, la yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Usahakan lidahmu selalu basah menyebut nama Allah. Jadi kalau kita udah belajar agama banyak, yang harus kita lakukan dan terus menerus harus kita pegang teguh adalah mendawamkan zikir kita kepadanya. Usahakan agar lidahmu selalu basah menyebut nama Allah. Yang keempat, itharu mahabbihi ala mahabbika inda ghalabatil hawa. Usahakan agar engkau ini mendahulukan apa yang dicintai Allah di atas apa yang kamu cintai, atau mendahulukanlah kehendak Allah di atas kehendak kita sendiri. Ada dua kehendak ini, kehendak Allah dan kehendak diri kita. Pada tahap yang awal itu yang ada kehendak diri saja, kehendak Allah tidak ada. Itulah orang yang hanya mengikuti hawa nafsunya. Dia merasa bahwa dia tidak terikat oleh kehendak Allah.
Itulah yang dalam Al-Quran disebut orang yang mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhan. Manittakhadha ilahahu hawahu, yang mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Dia hanya mengikuti ambisi dia saja terus menerus, dan kehendak Tuhan tidak pernah dia pikirkan. Lalu dia naik ini ke sini, naik berikutnya. Kalau dia sudah memperhitungkan kehendak Tuhan, kehendak Allah, tapi kehendak Allah itu masih kecil ketimbang kehendak dirinya. Jadi dia masih mendahulukan kehendak dirinya. Tengah malam kehendak dirinya ialah tidur. Kehendak Tuhan, ia harus berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di pertengahan malam. Kalau dia memilih tidurnya seperti yang sering kita pilih, atau seperti yang sering saya pilih, itu kita mendahulukan kehendak diri kita ketimbang kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu udah lumayan, udah meningkat dikit. Paling tidak kita sudah mulai memperhatikan kehendak Allah. Sebelum tidur kita baca doa-doa agar kita bisa bangun pada waktunya. Allahumma anbihni fi habis saati laika ad'uka fiha fatastajibali wa as'aluka fatu'tiyani wa astaghfiruka fataghfiroli. Saya biasa sebelum tidur baca gitu. Aku minta kepadamu lalu engkau beri aku. Aku mohonkan ampunan kepadamu dan kau berikan ampunan kepadaku. Biasanya tengah malam itu bangun juga. Tapi saya memilih untuk melanjutkan mimpi-mimpi saya ketimbang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis qudsi Tuhan berkata, bohong kalau kamu mengatakan kamu mencintaiku, tapi di tengah malam kamu tidur seperti bangkai ketika aku memanggilmu. Dan kita adalah para pendusta itu, yang mempelajari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ketika Tuhan memanggil kita, kita tidur seperti bangkai. Nah, meningkat lagi. Ini yang tadi ini sudah tanda cinta. Kalau kehendak Allah ini lebih besar dari kehendak diri kita, kita dahulukan kehendak Allah dibanding kehendak diri kita. Tapi itu belum puncaknya, belum puncaknya. Itu masih di pertengahan jalan. Kita dahulukan kehendak Allah daripada kehendak diri kita sendiri. Kehendak aku ialah mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Kehendak Tuhan ialah membagikan anugerah Tuhan itu kepada hamba-hamba Allah yang lain. Lalu saya bagikanlah uang saya kepada yang lain. Sampai di saku saya tinggal uang sedikit lagi. Itu saya sudah mendahulukan kehendak Allah. Saya teringat ini sebuah hadis. Biasanya kan kalau ada orang baca Al-Quran, di ujung bacaan Al-Quran itu kita membaca Shadaqallahul Azim, maha benar Allah yang maha agung. Kita memuji firman Allah itu. Nanti di hari akhirat ada seseorang yang giliran Tuhan mengucapkan kata Sodako abdi, benarlah hambaku. Nanti pada hari kiamat ada seorang dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu Allah berkata, taja, silahkan kamu berargumentasi di hadapanku. Itu nanti di hari akhirat itu kita diberikan Tuhan izin untuk membela diri kita. Pengadilan Tuhan itu pengadilan yang adil, betul-betul namanya pengadilan. Dan kita diberikan kesempatan untuk membela diri. Karena itu di dalam doa ketika kita berkumur, membersihkan lidah kita, kita akan baca doa begini. Allahumma lakkini hujjati yauma alqaka wa antik lisani bidzikrik. Ya Allah, berilah kepada kami hujjah ketika kami nanti berhadapan dengan Engkau pada pengadilan hari kiamat nanti, dan bantulah lidahku ini untuk selalu berzikir kepadamu. Itu doa ketika kita berkumur. Boleh pakai bahasa Indonesia juga. Nah, ini ada orang ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diminta untuk berhujjah. Kemudian orang itu berkata, Tuhanku, dahulu Engkau membesarkanku, memeliharaku, dan memberikan kepadaku rezeki yang luas. Lalu aku bagikan rezeki itu kepada hamba-hambamu yang lain, karena aku berharap pada hari ini Engkau akan memberikan juga keleluasaan kepadaku, sebagaimana aku berikan keleluasaan pada hamba-hambamu waktu di bumi. Kemudian kata Tuhan berkata, Sodako abdi adkhiluhul jannah. Benar itu hambaku, masukkan dia ke surga. Kehendak diri kita sih sebetulnya to keep, menyimpan seluruh kekayaan kita ini. Kehendak Allah membagi-bagikannya. Kalau kita dahulukan kehendak Allah, kita udah naik situ. Nah, yang paling atas itu hanya ada kehendak Allah saja. Kehendak diri sudah tidak ada lagi. Seperti budak belian yang berjumpa dengan seorang sufi. Ibu udah tahu budak belian di zaman dulu itu kan dibeli di pasar. Saya tahu betul, menghayati betul itu tugas budak belian ketika nonton Spartacus. Budak-budak belian dikumpulkan, diperintah tuannya apapun mau.
suruh berkelahi dengan sesama mereka juga mau. Ada seorang sufi jumpa dengan seorang budak belian, "Hei budak, apa yang kamu makan?" "Aku hanya makan apa yang diberikan tuanku kepadaku." "Apa yang kamu minum?" "Aku hanya minum apa yang tuanku berikan kepadaku. Yang aku pakai juga adalah pakaian yang tuanku berikan kepadaku. Aku tidur kalau tuanku sudah mengizinkan aku tidur, dan aku bangun juga kalau tuanku membangunkanku." Lalu sufi itu bertanya, "Lalu apa keinginan kamu?" Lalu si budak itu berkata, "Aku ini hanya seorang budak, aku tidak punya keinginan apa-apa. Yang ada adalah keinginan tuanku." Si sufi itu pingsan karena dia sudah lama menjadi hamba Allah, dan selama menjadi hamba Allah itu dia makan dengan makanan yang Allah berikan kepadanya, dia minum dengan minuman yang Allah berikan kepadanya, tapi masih mempunyai berbagai keinginan dirinya, belum memasrahkan seluruh keinginannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang-kadang lucu juga nih, kata para sufi, guru mereka itu ada di mana-mana. Jadi setiap orang mereka lihat sebagai penasehat mereka dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengambil pelajaran dari berbagai kejadian. Bisa buru-buru juga menambahkan satu cerita lagi, cerita sufi, pendek ceritanya, jadi tidak sepanjang cerita Hindu tadi. Seorang sufi lah, satu hari mau masuk ke tempat pemandian umum, hammam. Di pintu muka ditanya, "Kamu udah beli karcis?" "Belum." "Nggak boleh masuk." "Saya nggak punya duit," kata dia. "Ya udah, nggak boleh masuk." Dia memaksa masuk saja, akhirnya diusir dari tempat pemandian itu. "Tanpa karcis kamu tidak bisa masuk. No ticket, no entry." Begitu mendengar itu, si sufi besar ini pingsan. Ketika sadar, dia menangis terisak-isak. Sampai orang-orang kasihan, jadi berdatangan kasih duit. Ini untuk beli tiket. Dia tolak duit itu. "Saya menangis bukan karena saya tidak bisa masuk. Saya menangis karena saya teringat nanti di hari kiamat, ketika semua orang masuk surga, lalu Tuhan bertanya, mana amal saleh kamu sebagai tiket ke sana. Lalu waktu itu saya merasa saya tidak punya tiket apa-apa karena saya tidak melakukan amal saleh. Lalu saya diusir dari surga." Begitu mendengar itu, semua yang mendengar ikut nangis juga sama dia. Sebagian ikut pingsan juga. Yang kelima, memasukkan ke dalam hati sifat-sifat Allah yang ada di dalam nama-namanya, asma Allah. Menyerap asma Allah ke dalam hati kita. Menyerap asma Allah itu bisa dengan melazimkan zikir kepadanya, misalnya ya Rahmanu ya Rahim. Dengan terus menerus melafalkan ya Rahmanu ya Rahim, kita menyerap sifat kasih sayang Allah itu di dalam hati kita. Kalau hati kita ini keras, pemarah, maunya menghukum orang lain saja, dawamkanlah ya Rahmanu ya Rahim sambil kita mempelajari kandungan makna ya Rahmanu ya Rahim itu. Atau kalau kita ini tidak bisa memaafkan orang lain, bacalah ya Ghafuru ya Rahim. Ya Ghafuru ya Rahim, wahai yang paling pemaaf, wahai yang maha kasih sayang. Imam Ali Zainal Abidin sebelum puasa mengumpulkan seluruh pembantunya, dan Imam Ali Zainal Abidin berkata, mempersilahkan semua orang. Imam Ali Zainal Abidin meminta maaf kepada mereka kalau dia sudah berbuat salah, sudah menghukum mereka menjelang bulan Ramadan. Kemudian para pembantunya juga minta maaf kepadanya. Sambil menyebut kesalahannya, mereka minta maaf. Kata Imam Ali Zainal Abidin, "Saya maafkan kalian." Lalu setelah itu Imam Ali berdoa memasuki bulan Ramadan itu, "Tuhanku, hamba-hambamu telah datang meminta maaf kepadaku dan aku maafkan mereka. Karena engkau memerintahkan aku memaafkan mereka. Sekarang tentulah yang memerintahkan lebih berhak untuk melakukan apa yang diperintahkan ketimbang yang diperintahkan. Sekarang maafkanlah aku sebagaimana aku juga memaafkan mereka." Masih kata Imam Ali Zainal Abidin, mesti malu itu orang yang tidak bisa memaafkan orang lain lalu datang kepada Allah meminta maaf. Kepada manusia saja dia tidak bisa memberikan maafnya, lalu ini tiba-tiba datang kepada Allah minta agar Allah juga memaafkan dia. Nah, supaya bisa memaafkan, kita menyerap nama Allah ya Ghafuru ya Rahim. Di dalam bulan Ramadan kan kita membaca Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkaulah yang maha pemaaf, yang maha pemurah, maafkanlah aku. Fa'fu anni ya karim. Kemudian yang keenam, berusaha menyaksikan segala kebaikan Allah
segala perkhidmatan Allah kepada kita, baik yang lahir maupun yang batin. Karena hanya dengan mengenang kebaikan Allah kepada kita dalam hidup ini, kita akan tertarik untuk mencintainya. Apalagi kalau usia kita sudah mulai senja, matahari itu sudah hampir ke bawah, bukan lagi naik ke atas. Kita ini adalah makhluk-makhluk, sudah termasuk makhluk yang tinggal sedikit lagi sisa hidup ini, sudah memasuki masa senja kita. Biasa pada masa senja kita ini lalu kita flashback, kita lihat ke belakang. Ternyata dalam perjalanan hidup kita ini banyak hal-hal yang dahulu kita kira sebagai azab Allah kepada kita, ternyata di belakang kita temukan sebagai anugerah Allah kepada kita, ternyata sebagai kebaikan Allah kepada kita. Mungkin kita dahulu pernah gagal dalam hidup ini untuk mencapai satu kedudukan tertentu, ternyata karena Allah mau memberikan kepada kita kedudukan yang lain, yang lebih baik buat diri kita. Nah, hal-hal seperti itu, kebaikan-kebaikan Allah kepada kita ini harus kita kenang. Kita kan sering dengar manusia itu tempat salah dan lupa. Al-insan mahalul khata' wan nisyan. Tapi dalam Al-Quran ada beberapa hal yang kita dilarang lupa. Lupanya haram. Satu, dalam surat Al-Baqarah itu, kita tidak boleh melupakan kebaikan orang lain kepada kita. La tansaul fadla bainakum. Ayat itu berkenaan dengan ayat tentang perceraian. Biasa kalau orang bercerai, itu masing-masing pihak melupakan kebaikan pihak yang lain itu. Si istri yang dicerai itu lupa kepada segala kebaikan mantan suaminya, dan si suami yang dicerai itu juga suami mencerai atau dicerai juga lupa kebaikan istrinya itu. Pada berkenaan dengan itulah Tuhan menurunkan ayat la tansaul fadla bainakum. Janganlah kamu melupakan kebaikan di antara sesama kamu. Kalau orang pernah berbuat baik kepada kita, kita dilarang melupakan kebaikan mereka kepada kita. Haram itu melupakan orang lain yang pernah berbuat baik kepada kita. Nabi berkata, tidak akan dihitung bersyukur kepada Allah sebelum dia bersyukur kepada orang yang melalui tangan mereka Allah mengalirkan anugerahnya kepadamu. Karena itu dalam Al-Quran ada kata anishkurli wali walidaik. Berterima kasihlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Kalau kita berterima kasih kepada Allah saja, tidak kepada orang tua, tidak diterima itu syukur kita kepada Allah. Kebaikan manusia saja tidak boleh kita lupakan. Karena kalau kita lupakan kebaikan orang tua, kita akan kehilangan kecintaan kita kepada orang tua itu. Begitu pula kalau kita lupakan kebaikan Tuhan kepada kita, kita akan kehilangan kecintaan kita kepadanya. Jadi kenanglah terus dalam perjalanan hidup kita itu betapa Allah melayani keperluan kita. Bahkan sebelum kita punya nama sekalipun. Hal ata 'alal insani hinu minadahri lam yakun syai'an mazkura. Bukankah pernah datang satu masa dalam kehidupan manusia ketika namanya saja belum disebut orang, lalu Tuhan sudah berkhidmat melayani dia. Tuhan tempatkan dia dalam rahim fi qararim makin. Tuhan alirkan makanan kepadanya. Lalu begitu kita lahir, tiba-tiba ibunya jadi mengandung air susu. Lalu ada rasa kasih sayang yang luar biasa pada diri seorang ibu terhadap anaknya. Karena kita adalah makhluk yang paling lemah. Jauh sebelum kita bisa mengucapkan syukrulillah, Tuhan sudah berkhidmat melayani kebutuhan kita. Dalam doa Imam Ali Zainal Abidin, Tuhanku setiap hari malaikat turun mengantarkan nikmatmu kepadaku, dan setiap hari juga malaikat mengantarkan segala maksiatku kepadamu. Itu doa cinta itu. Mengenang kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, berusaha berlatih menghancurkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus merasakan keharuan yang luar biasa ketika kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an itu disebutkan kan ciri orang saleh ialah orang dalam surat Maryam yang merebahkan dirinya bersujud lalu menangis terisak-isak. Kharru sujadaw wa bukiya. Itu dalam surat Maryam. Abi hadal hadithi antum ta'jabun tadhakuna wala tabkun. Kenapa kamu ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran itu hanya terpesona saja, lalu kamu tertawa-tawa dan tidak pernah kamu menangis? Al-Quran menyuruh kita menangis ketika mendengar ayat-ayat Allah atau ketika kita berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah saja seperti ceritakan Siti Aisyah tadi kan, menangis terisak-isak ketika beliau melakukan salat malam sampai basah janggutnya karena air matanya. Itu inkisarul qalb baina yadayillah, menghancurkan hati kita, meluluhkan hati kita
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada mubalik di televisi yang dengan candanya dia mengejek orang-orang yang menangis ketika salatnya. Apa-apaan kita menangis cengeng begitu? Kalau di hadapan Tuhan cengeng. Saya ingin mengatakan kepada beliau, Tuhan memerintahkan kita agar cengeng di hadapannya. Malah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, luluhkanlah hatimu sampai seluruh-luluhnya, dan kalau kamu merasakan kehancuran hatimu, berdoalah kamu, karena itulah saat ijabah Tuhan datang kepadamu. Jadi kalau sampai hati kita sudah luluh, sudah merasakan keharuan yang luar biasa, bacalah doa. Saya baca ini surat Maryam itu. Idza tutla alaihim ayatu rahmani kharru sujadaw wa bukiya. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Tuhan yang Maha Pengasih, mereka rebahkan dirinya sujud dan menangis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, usahakanlah kamu menangis ketika membaca Al-Qur'an. Kalau tidak bisa menangis, pura-puralah kamu menangis. Fattabaku. Ada kita harus latihan. Dulu saya ini penganut satu faham yang tidak boleh menangis kalau ada keluarga yang meninggal dunia. Jangan menangis. Jadi kasihan katanya kepada yang mati. Jadi saya latihlah itu. Ketika uak saya yang memelihara saya sejak kecil meninggal dunia, saya tidak menangis. Sampai kelihatan benar oleh orang lain bahwa saya tidak sayang sama uak saya itu, karena tidak menangis. Setelah itu saya anjurkan juga kalau ada orang meninggal dunia, jangan menangis, kasihan yang mati. Padahal larangan menangis itu akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, akan membuat hati kita beku. Dulu Rasulullah pernah menangis ketika Ibrahim meninggal dunia. Ada sahabat yang menegur Nabi. Jadi itu sahabat juga ada yang menegur Nabi itu. Kita alhamdulillah kita tidak pernah punya dosa menegur Nabi. Dosa kita paling-paling tidak mentaati perintah Nabi itu saja. Malah mungkin lebih berat dari itu. Ya Rasulullah, kau menangis. Lalu kata Rasulullah, inilah tangisan kasih sayang. Ketika Ja'far meninggal dunia, Ja'far itu meninggal dunia dalam perang Mu'tah. Tubuhnya itu tercencang-cencang sampai hanya keluarganya yang paling dekat yang mengetahui bahwa itu tubuh Ja'far karena cincin yang ada pada jarinya. Dan Rasulullah berkata, limithli Ja'far falyabkil bawahaki. Buat orang seperti Ja'far hendaklah orang menangis. Kemudian Rasulullah memerintahkan semua orang menangisi Ja'far. Ketika Hamzah meninggal dunia dalam perang Uhud, Hamzah itu orang yang sebatang kara dia hijrah itu. Ketika sahabat yang lain menangisi keluarganya, Hamzah itu tidak ada yang menangisi. Rasulullah berkata, kasihan Hamzah, tidak ada orang yang menangisi dia. Mendengar itu seluruh sahabat akhirnya menangisi Hamzah. Jadi menangisi itu diperintahkan. Untuk apa? Untuk belajar meluluhkan hati kita itu, supaya mata kita bukan jumudul ain. Kata Nabi, ciri kecelakaan itu 3. Satu diantaranya punya mata yang beku, yang sulit menangis. Belakangan saya jadi rada rajin menangis juga. Mula-mula pura-pura aja menangisnya, lama-lama jadi beneran. Nah itu karena syarat itu juga ya, latihan untuk menarik kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. As-samin, yang ke-8, memilih waktu khalwat, berkhalwat bersama Allah Subhanahu wa taala, menyendiri, bermunajat kepada Allah, membaca kalamnya, dan mencurahkan seluruh hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Khalwat yang paling singkat adalah sholat malam, ketika kita berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Khalwat yang paling panjang adalah ibadah haji. Ketika kita menjalankan ibadah haji, kita sebetulnya berkhalwat, hanya memenuhi keinginan Allah saja dan meninggalkan seluruh keinginan-keinginan duniawi kita. Yang ke-9, banyak bergaul dengan para pecinta Allah, banyak bergaul dengan orang-orang soleh. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kamu bergaul dengan orang-orang saleh, sama seperti kamu bergaul dengan pedagang minyak wangi. Kalau kamu lewat, semua orang mencium harummu, walaupun itu sebetulnya harum sahabat kita. Dan kalau kamu bergaul dengan orang-orang yang fasik, itu sama seperti kamu bergaul dengan tukang pandai besi. Kalau kamu tidak kena arangnya, pastilah kamu mengisap asapnya. Jadi pilihlah pergaulan hanya dengan orang-orang saleh. Ikutilah pengajian yang mengajarkan kesalehan. Tapi saya kira seluruh pengajian mengajarkan kesalehan. Tapi ada juga pengajian yang mengajarkan kekerasan, yang isinya itu hanya mencaci maki golongan yang lain, atau menjadikan orang lain sebagai bulan-bulanan dari segala kemarahannya. Yang ke-10, menjauhi segala sebab
yang menyebabkan hati kita terhalang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kecintaan yang berlebih-lebihan kepada selain Allah, kecintaan kepada hobi juga misalnya, kalau menyebabkan hati kita tertutup dari mencintai Allah. Kita tidak usah ekstrim, karena se-ekstrim seorang tokoh sufi. Satu saat tokoh sufi itu punya anak yang sangat dicintainya, anaknya itu cakep luar biasa sehingga dia terpesona. Akhirnya beberapa ibadah dia ditinggalkan karena tertarik bermain dengan anak-anak itu. Lalu dia berdoa, ya Allah, anak ini sudah menghalangi cintaku kepadamu, ambillah dia. Akhirnya anaknya diambil, meninggal dunia. Tapi itu mungkin terlalu tinggi buat kita. Tapi marilah kita gunakan kecintaan kita kepada keluarga sebagai ekspresi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-11, salah satu cara yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, yang bisa meluluhkan hati kita, adalah berkhidmat kepada orang-orang miskin dan orang-orang menderita. Ketika Nabi Musa alaihi salam setelah berjumpa dengan Tuhan di Bukit Sinai, kembali lagi kepada kehidupan yang biasa, rindu betul Nabi Musa itu ingin lagi berjumpa dengan Allah. Lalu dia bermunajat, ya Allah, di mana lagi aku bisa menemui Engkau? Tuhan berkata, temuilah aku di tengah-tengah orang yang hancur hatinya. Dekatilah itu orang-orang yang hancur hatinya, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang menderita, fakir miskin. Insya Allah itu akan membawa kita kecintaan kepada Allah. Tadi itu saya baru ngaji di satu tempat di Jalan Rasuna Said ini, dan diantarkan ke sini oleh salah seorang karyawan di situ, dan dia bercerita bahwa di kantornya itu ada program untuk membantu orang-orang miskin yang dikirimkan langsung. Dia pergi ke Gunung Kidul, dia pergi ke daerah-daerah gelandangan, termasuk itunya katanya direktur utamanya pernah terisak-isak menangis menyaksikan penderitaan orang itu. Memang di tengah-tengah orang menderita itulah kita akan mendekati Tuhan. Rasulullah bersabda kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, qarribil masakin yuqarribukillahu yaumal qiyamah. Dekatilah orang miskin, nanti Allah akan dekat kepada kamu. Itu yang ke-11. Oke, udah kepanjangan ini pembicaraan saya. Masih ada waktu dalam jam saya 15 menit, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa kuliah yang saya ikuti tentang mencintai Rasulullah itu, saya berusaha mencoba menjalankan misalnya zikir, terus zikir, sholat, dan ketika saya berhikmat, godaannya adalah ketika saya melakukan itu sedikit sekali, tiba-tiba saya merasa telah melakukan banyak sekali. Ketika saya menginfakkan misalnya sedikit saja dari gaji saya merasa menjadi orang yang sangat dermawan. Ketika saya berzikir yang hanya zikir yang sedikit saja, mungkin subhanallah sebanyak 10 kali setelah sholat, saya merasa sudah menjadi orang yang sangat dekat kepada Allah. Padahal dalam kuliah dijelaskan bahwa ketika kita merasa bahwa kita telah melakukan banyak, maka saya terjatuh, maka itu adalah pertanda bahwa saya jatuh. Mengapa hal ini selalu terjadi? Ketika kita mencoba berjalan, akhirnya saya menyimpulkan ketika saya ingin melangkah setengah langkah saja, maka saya mundur 1000 langkah. Terus bagaimana saya harus mengatasi kesombongan dan ujub yang ada pada diri saya agar saya bisa, atau mungkinkah saya bisa melangkah lebih jauh gitu. Sementara ketika saya melangkah setengah langkah saja, saya merasa mundur 1000 langkah. Itu saja Kang Jahal, makasih. Al-Quran kan mengatakan itu di antara ayat-ayat pertama untuk mendidik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah sebetulnya ada pokok-pokok tasawuf yang kita pelajari sekarang dalam surat Al-Mudaththir. Di antara surat Al-Mudaththir itu ada ayat yang berbunyi wala tamnun tastakthir. Janganlah kamu memberikan sesuatu lalu kamu anggap pemberian kamu itu udah kebanyakan, lalu kamu merasa pemberian kamu itu udah banyak. Wala tamnun tastakthir. Janganlah kamu memberi lalu kamu anggap pemberian kamu itu sudah banyak. Lalu gimana? Pada kenyataannya kita merasa seperti itu. Tapi ketika Anda menyadari bahwa Anda sudah mundur lagi karena merasa sudah banyak itu sebetulnya sudah mematuhi perintah itu. Artinya kita merasa kekurangan diri kita, bahwa dengan segala amal yang kita lakukan itu kita sebetulnya masih kurang, karena masih kita langgar juga perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Dan itu sudah langkah maju, walaupun mundur kelihatannya, tapi itu sudah langkah maju. Dan kalau kita sudah merasa
alhamdulillah ini rasanya saya sudah memenuhi seluruh perintah Allah itu mundur lagi, ya, sudah mundur lagi. Jadi kesadaran bahwa kita masih mengalami kekurangan itu, hampir-hampir kita ini sampai kepada satu posisi ketika kita merasa bahwa seluruh usaha kita ini tampaknya seperti sia-sia saja ini. Nah, pada saat itulah katanya Tuhan akan mengulurkan tangannya agar kita bergantung kepada tangan Dia. Pada saat itulah kita menyadari bahwa untuk mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalipun, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa bantuan Dia. La haula wala quwwata illa billah. Salah satu hal yang bisa menjatuhkan kita dari hadapan Allah ialah ego kita itu, merasa bahwa kita sudah berbuat sesuatu, atau kita melakukan ibadah-ibadah kita ini sebagai satu cara untuk, dalam tanda petik, membujuk Tuhan agar Tuhan memenuhi segala keinginan kita. Ada salah seorang di antara kita ini mengeluh kepada saya, padahal saya ini udah salat malam beberapa malam, kok Tuhan belum juga mengijabah doa saya. Jadi rupanya salat malamnya itu emang itu investasi untuk Tuhan, supaya Tuhan kemudian berkhidmat memenuhi seluruh keinginan dia. Karena itu ketika keinginannya tidak terpenuhi, lalu dia bilang, wah, apa-apaan ini salat malam saya ini. Kalau kata para sufi, itu belum ikhlas itu ibadahnya, karena dia merasa, katanya malah itu salah satu di antara riya yang paling mencelakakan kita, yaitu kita merasa sudah berbuat baik kepada Tuhan sehingga Tuhan wajib berbuat baik juga kepada kita. Gimana nih Tuhan ini, saya udah sholat malam setiap malam kok belum juga memenuhi kehendak kita. Kita sudah memaksa-maksa Tuhan untuk memenuhi kehendak kita. Nah, itu udah berbahaya juga. Jadi karena itu kalau kita masih kurang dan kita masih terus-menerus gagal, itu sebetulnya pertanda yang baik. Karena pada saat itulah Tuhan akan memberikan bantuannya kepada kita. Kata penulis Saraswiri itu yang menulis tasawuf dalam bahasa Inggris, the taste of hidden things, kelezatan sesuatu yang tersembunyi. Dia berkata bahwa perjalanan seorang salik, seorang pecinta Tuhan itu perjalanan dari effort ke effortless, dari satu usaha sampai kepada satu posisi ketika usaha kita ini sia-sia, sehingga hanya bantuan Allah lah yang akan menyelamatkan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada dua pertanyaan. Pertama, ada kesan seolah-olah Ali tersebut sering dalam sahabat Rasulullah, dalam ajaran, katakanlah ajaran sufi, lalu sahabat yang lain itu apa ada juga masalah-masalah sufi, dia memberikan penjelasan pada kita umat selanjutnya. Juga cucu Hasan dan Husain sering juga disebut. Apakah cucu Rasulullah yang lain itu juga tidak berperan melanjutkan agama ini? Itu yang pertama. Yang kedua, kita bukan orang yang mengerti bahasa Arab lalu membaca doa tidak memahami artinya. Apakah dengan membaca doa, dengan zikir tidak memahami artinya itu juga akan menambah keimanan? Sebab dalam hati kita kalau baca tanpa dipahami arti mungkin akan mengurangi rasa tambah imannya kita gitu. Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, banyak sahabat Nabi Pak, selain Ali bin Abi Thalib yang dikenal sebagai para wali yang pertama. Dalam buku Hilyatul Aulia diceritakan para wali di antara para sahabat dengan berbagai keistimewaannya, termasuk di situ Salman Al-Farisi yang oleh Rasulullah disebutkan, sekiranya Bilal mengetahui apa yang diketahui Salman, pastilah Bilal akan membunuh Salman. Jadi Salman sudah sampai kepada satu tingkat makrifat yang sekiranya pengetahuan dia itu dibukakan kepada Bilal, Bilal karena tidak faham akan membunuh Salman. Kata Rasulullah, sekiranya Bilal mengetahui apa yang diketahui Salman, pastilah Bilal akan membunuh Salman. Dan Rasulullah menyebut Salman sebagai orang yang memiliki ilmu awwalin wal akhirin, ilmu terdahulu dan ilmu kemudian.
Kita ketahui Salman itu termasuk yang usianya panjang, katanya mungkin sekitar 300 tahunan. Karena sebelum Rasulullah lahir, dia sudah menjadi pengembara mencari kebenaran. Lari dari Persia, ikut seorang pendeta Nasrani, sampai kemudian mengorbankan dirinya jadi budak belian karena diberi petunjuk bahwa Nabi yang terakhir itu akan lahir di situ. Kemudian bergaul bersama Nabi, dan setelah Nabi meninggal dunia, dia masih sempat hidup juga sampai kepada zaman Khalifah Umar mungkin. Dia pernah jadi gubernur di Madain di zaman Khalifah Umar. Kemudian juga ada beberapa cerita juga tentang Abu Bakar dan Umar dan Utsman. Ada cerita tentang sahabat Abu Dzar Al-Ghifari juga yang hidup sangat sederhana. Jadi sebetulnya bintang-bintang tasawuf itu ya ada di antara para sahabat Nabi. Lalu kenapa kita menyebut, lebih banyak menyebut Ali dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain? Alasan pertama, kalau seluruh sahabat itu disebut, habislah waktu kita hanya dengan cerita sahabat saja. Yang kedua, tapi itu alasan yang dibikin-bikin yang pertama itu. Alasan yang kedua, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri bersabda, "Ana Madinatul ilmi wa Aliyun babuha." Aku adalah kota ilmu dan Ali pintunya. Jadi kata para ulama, kalau Rasulullah itu kota ilmu, kita bisa melihat kota itu dari luar. Yang kita lihat dinding-dinding itu. Kalau kita mau melihat kota itu dari dalam, kita harus masuk ke pintu kota itu. Jadi, katanya, kalau kita mempelajari ilmu syariat, kita boleh lewat dinding-dinding yang di luar itu. Syariat itu kan bagian luar dari agama. Kalau kita mempelajari hakikat atau tarekat, kita harus masuk melewat pintunya. Dan pintu, kalau kita mau masuk ke dalam kota itu bagian dalam, kita harus lewat pintunya. Dan pintu kedalaman ilmu-ilmu Islam itu adalah Imam Ali. Seluruh silsilah tarekat, Pak, seluruh silsilah tasawuf itu bersambung kepada Sayyidina Ali, kecuali tarekat Naqsyabandiyah. Tarekat Naqsyabandiyah itu ujungnya itu Abu Bakar. Tapi seluruh tarekat yang lain itu kepada Sayyidina Ali. Ketika kepada orang tarekat Naqsyabandiyah tanya, kenapa tidak lewat Sayyidina Ali? Kita lewat juga kepada Sayyidina Ali. Kita katanya lewat dua sayap, two golden wings. Karena silsilah tarekat itu lewat Imam Ja'far As-Shadiq, dan Imam Ja'far As-Shadiq adalah cucunya Imam Ali. Jadi lewat Imam Ja'far sebetulnya nyambungnya kepada Sayyidina Ali. Tapi dari Imam Ja'far kepada Muhammad Hanafiyah, dan Muhammad Hanafiyah kepada Abu Bakar. Dari Abu Bakar kepada Rasulullah. Tapi hampir seluruh tarekat silsilahnya bersambung kepada Imam Ali. Imam Ali digelari Tajul Arifin, mahkotanya orang-orang yang arif. Nah, karena itulah dalam pembicaraan saya juga lebih banyak bicara tentang Imam Ali daripada yang lain. Kita juga begitu, sama Sayyidina Ali itu umumnya kita nyebut Imam Ali, atau orang Sunda menyebutnya Bagenda Ali. Tidak pernah kita menyebut Imam Abu Bakar kan, atau Imam Umar, atau Bagenda Abu Bakar, Bagenda Umar. Kita hanya mengkhususkan imam itu kepada Imam Ali saja. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, kenapa tidak cucu Nabi yang lain? Cucu Nabi langsung itu dari putra Fatimah itu hanya Hasan dan Husain yang laki-laki. Yang perempuannya ada Zainab. Kebetulan kita tidak bicara misalnya perjuangan Zainab, karena mungkin satu Zainab itu perempuan, dan di dalam relung-relung sejarah perempuan itu sering tersembunyi, walaupun peranannya sangat menentukan. Tapi dahulu saya Pak pernah menerbitkan buku untuk anak-anak. Pertama kisah Sayyidina Ali, dan kedua Zainab, ketiga Fatimatu Zahra. Dan saya belum sempat menulis tentang Hasan dan Husain sampai sekarang. Yang ketiga itu karena Imam Hasan dan Husain itu terlibat di dalam sebutlah sebuah perjuangan politik, sementara cucu Nabi yang lain tidak. Bahkan Imam Husain itu akhirnya kan dibunuh. Jadi peristiwanya sangat dramatis, sehingga kita lebih banyak menyebut Imam Husain mungkin ketimbang cucu Nabi yang lain. Dan yang ketiga itu berdoa apa boleh dengan bahasa kita sendiri. Bukan saja bisa, malah sepatutnya. Jadi buat yang tidak mengerti bahasa Arab, sebaiknya kita membaca doa di dalam bahasa kita sendiri. Para ulama juga menetapkan di dalam sholat itu, untuk khusus untuk doa, kita boleh pakai bahasa sendiri. Misalnya Bapak ketika sujud di dalam sholat, bacalah doa dalam bahasa sendiri. Begitu pula ada baca doa kunut. Dalam sholat itu ada tempat ketika doanya itu tidak mengikuti pakem.
Jadi dalam sholat itu kan ada doa-doa yang sudah harus dari sana. Itu yang harus dari sana itu, Pak, tidak boleh pakai bahasa kita. Misalnya Al-Fatihah tidak boleh diterjemahin. Atau Allahu Akbar tidak boleh. Allah Maha Besar. Bukan saja karena tidak enak juga dilakukannya kan. Tetapi memang itu sudah pakemnya dari sana, standard. Tapi untuk doa, kita dianjurkan membaca doa dengan bahasa sendiri. Karena itu akan lebih kita hayati. Dan kehadiran Tuhan akan lebih terasa. Insya Allah iman pun mungkin lebih bertambah kalau dibaca dengan bahasa sendiri. Sudah habis ini waktunya. Oh ya, silakan satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mau saya tanyakan di sini Pak, ini ada kata-kata mahabbah, kemudian ada juga yang mawadah. Itu tuh sebetulnya perbedaannya di mana Pak, dan mana yang lebih dalam artinya mawadah atau mahabbah? Itu aja. Terima kasih Pak. Mahabbah itu sinonimnya mawaddah. Jadi sama saja mahabbah dan mawaddah. Di dalam Al-Quran kata mawaddah didampingkan dengan kata rahmah, kan di dalam surat Ar-Rum. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Mawaddah itu tidak ada bedanya dengan mahabbah, tapi ada bedanya dengan rahmah. Kita sering menerjemahkannya mawaddah itu cinta, rahmah itu kasih sayang. Ya sama juga kata sinonimnya. Nggak, dalam bahasa Arab itu beda. Dalam kata mawaddah dan mahabbah, di samping ikatan emosional kita, di situ juga ada kekaguman kita. Pada kata rahmah, pada kasih sayang itu ada keinginan dari orang yang menyayangi untuk memberikan kelebihan dirinya kepada orang itu. Kalau kita menyayangi sesuatu, rahmah kita. Kalau kita menyayangi sesuatu, karena itu Allah mencintai kita, mahabbah kepada kita, Allah juga mahabbah kepada kita, dan kita pun wajib mahabbah kepada Allah. Tapi untuk rahmat, Allah itu harus rahmat kepada kita, tapi kita tidak boleh merahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyayangi kita dan kita tidak diperintahkan menyayangi Allah. Karena dalam kata sayang itu ada keinginan kita untuk melengkapi kekurangan dari orang yang disayangi itu. Seperti seorang ibu yang menyayangi anaknya. Anaknya itu punya banyak kekurangan, lalu ibunya ingin melengkapi kekurangan dari anaknya. Itu namanya rahmat. Allah itu menyayangi kita karena kita ini banyak kekurangannya. Allah penuhi kekurangan kita ini dengan rahmatnya. Tapi tidak mungkin kita memberikan rahmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita bisa memberikan kepada Allah mahabbah kita. Itu bedanya mahabbah dengan rahmat. Nah, di dalam rumah tangga, kata Tuhan, hendaknya kamu hidupkan baik rahmat maupun mahabbah. Bukan hanya cinta saja yang landasannya kekaguman, perasaan keterikatan emosional, tidak ingin berpisah dengan dia, tetapi juga di dalamnya itu harus ada juga keinginan seorang suami atau istri untuk menutupi kekurangan pihak yang lain. Mungkin akan menjelaskan apa beda rahmat, mawaddah. Dan mawaddah sekali lagi sama dengan mahabbah. Dalam pertemuan yang terakhir ini seperti biasa saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau kita berbuat kekurangan. Mudah-mudahan dari kasih sayang bapak-bapak dan ibu-ibu tutupilah kekurangan-kekurangan kami penyelenggara ini dengan penutupan maaf para bapak-bapak dan ibu-ibu. Supaya nanti ketika minta maaf kepada Allah, ibu-ibu dan bapak-bapak bisa berkata, Tuhan, itu Pak Jalal sudah minta maaf kepada aku dan aku sudah maafkan dia. Sekarang giliranmu ya Tuhan, kau maafkan aku sebagaimana kau perintahkan aku untuk memaafkan orang-orang lain, hamba-hambamu yang lain yang berbuat salah kepadaku. Yang kedua, sampai berjumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Marilah kita akhiri dengan pertama-tama, karena Tuhan memerintahkan kita untuk mencintai kedua orang tua kita, mencintai karib kerabat kita, dan mencintai orang-orang saleh yang membimbing kita kepada jalan kecintaan kepadanya. Kita ingin mulai dengan mengirimkan umul kitab kepada mereka yang sudah mendahului kita ke alam baka dan kepada semua hamba-hamba Allah yang saleh. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah ziyadatan fi sarafin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal a'immatit thayyibin at-tahirin thumma awliyaillahi salihin thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddadina wa jaddatina wa jami'il muslimina wal muslimat syai'un lillahi lahum al-fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lalu akhirnya marilah kita kirimkan juga Ummul Kitab buat semua saudara kita yang namanya kita sebutkan dalam hati kita, yang saat ini sedang menderita sakit atau mendapat musibah. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran kepada mereka menanggung musibah itu, dan mudah-mudahan Allah jadikan musibah itu sebagai wasilah bagi mereka untuk lebih dekat ke hadiratnya. Kita doakan juga seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mempunyai hajat dan keperluan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkenan memenuhi hajat itu selama mendatangkan kemaslahatan baginya di dunia dan di akhirat. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad an tusalli 'ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka khairu hadhihi wa khairu ma jama'ata fiha wa inna na'udzu bika min syarriha wa syarri ma jama'ata fiha. Allahumma rzuqna janaha wa idna min wabaha wa habibna ila ahliha wa habib salihi ahliha ilaina. Allahumma barik lana fiha. Allahumma barik lana fiha. Allahumma barik lana fiha bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.